Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Zahra dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A angkatan tahun 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan. Pada kali ini saya akan membahas isu mengenai perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia berdasarkan hasil survei PISA pada tahun 2019 berkaitan dengan sistem pendidikan menengah di dunia. Bahwasannya negara Indonesia berada di kedudukan posisi yang sangat rendah, yaitu menempati posisi ke-74 dari 79 negara lainnya. Permasalahan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di Indonesia yang utama ialah seringnya berganti-ganti kurikulum. Isu ini dapat terjadi karena adanya perkembangan zaman yang semakin berkembang dan juga maju, sehingga hal-hal yang ada di dunia mulai mengikuti pola kehidupan terkini atau terbaru. Dari setiap masa ke masa, kurikulum sering kali mengalami yang namanya perubahan. Hal ini diakibatkan dari adanya perkembangan iptek serta tuntutan kehidupan bermasyarakat. Ini juga dapat dikatakan sebagai suatu proses pengembangan dari kurikulum. Proses ini memiliki tujuan untuk membenahi hasil dari kurikulum sebelum-sebelumnya yang bisa dijadikan sebuah acuan serta bahan ajar dalam mencapai suatu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Lalu menurut Sujanto pada tahun 2007, kurikulum merupakan tiang yang menyangga keseluruhan yang ada di sekolah, terutama pada kegiatan proses pembelajaran. Jika kurikulum yang diterapkan gagal, pergantian kurikulum pun akan terjadi dengan cepat. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Pada masa reformasi tahun 2004 hingga tahun 2022 sekarang ini, kurikulum terus mengalami perubahan. Pada tahun 2004, kurikulum yang populer yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Lalu selang 2 tahun kemudian, kurikulum 2006 hadir dengan nama kurikulum baru, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita sebut dengan KTSP. Beberapa tahun kemudian pun, kurikulum 2013 atau K13 hadir menggantikan kurikulum yang lama. Lalu muncul beberapa kurikulum yang lainnya, yaitu ada kurikulum darurat dan sekarang yang paling terbaru bernama kurikulum prototype. Pada tahun ini sampai dengan tahun 2024 nanti, ada beberapa pilihan kurikulum yang bisa diterapkan ke dalam satuan pendidikan di negara Indonesia. Di antaranya ada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan juga kurikulum prototype. Pada pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dari tujuan kurikulum itu sendiri, yang dimana pada awal mulanya kurikulum mulai digunakan oleh SMK APK atau Pusat Keunggulan dan program sekolah penggerak pada tahun 2021. Namun nantinya semua sekolah diberikan keharusan untuk menerapkan kurikulum terbaru itu. Tujuannya untuk memulihkan pembelajaran serta dapat ditetapkan menjadi kurikulum yang nasional. Lalu selanjutnya, pada kurikulum 2013 terdapat perbedaan-perbedaan dengan kurikulum yang sebelumnya, yang dimana kurikulum ini lebih menonjolkan aspek karakter pada peserta didik serta menekankan pada kemampuan pikiran yang berlandaskan sikap, keahlian, dan juga wawasan. Kurikulum dapat melahirkan seseorang peserta didik yang cerdas dan juga berkarakter. Pada kurikulum ini, seorang tenaga pendidik dituntut untuk bukan hanya memperbanyak aspek kognitifnya saja kepada peserta didiknya, tetapi harus juga dapat menciptakan asertif pada saat proses pembelajaran. Untuk mencapai aspek-aspek yang ada pada kurikulum 2013, maka diperlukan upaya kolaborasi pada tenaga pendidik dan juga peserta didik saat proses pembelajaran di lingkungan sekolah, yaitu di kelas. Selain itu, berdasarkan tujuan dari PISA, kurikulum ini ditekankan pada kemampuan seorang peserta didik. Dengan adanya perhitungan survei dari PISA pada pendidikan di Indonesia, hal ini dapat menjadi tolak ukur pendidikan yang ada di Indonesia dengan negara lainnya. Sedangkan pada kurikulum darurat ini merupakan kebijakan yang ada pada masa pandemi COVID-19.
Kurikulum ini digunakan untuk meringankan beberapa kesulitan dalam proses pembelajaran yang diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa aspek pada keadaan darurat COVID-19 atau COVID-19 sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan. Yang terakhir ada kurikulum terbaru, yaitu kurikulum prototype. Berdasarkan hasil riset dan temuan para ahli dari beberapa jurnal yang sudah saya analisis, saya akan mengajukan beberapa solusi untuk permasalahan di atas. Di antaranya yaitu pertama, dengan mengadakan webinar atau workshop, tujuannya untuk memperkenalkan dan menunjang pemahaman pada tenaga pendidik mengenai kurikulum terbaru. Kedua, yaitu dilakukan sosialisasi kepada para tenaga pendidik. Tujuannya agar pendidik siap dalam segala perubahan yang ada dan dapat mengimplementasikan ke dalam proses pembelajaran dengan sebaik mungkin. Yang terakhir yaitu ketiga, dengan mengadakan aktivitas kegiatan pembinaan di dalamnya. Diharapkan tenaga pendidik dapat mengembangkan proses pembelajaran yang berdampak positif, di mana diperlukannya aktivitas pembinaan kepada seorang guru untuk dapat meningkatkan kualitas pengajarannya di kelas dalam memperbaiki mutu pendidikan yang ada di lingkungan tempat mereka mengajar, khususnya di negara Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.